Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Indrawati Hasan, Elvianti Pakaya, Rahmawati Tamelo, Fitri Kimati. Kami mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pohuwato. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang materi pembelajaran, yaitu barisan dan deret aritmatika pada tingkat SMK kelas 2. Nah, langsung saja, yang dimana di sini pasti siswa berpikir, apa sih bedanya barisan dan deret aritmatika itu? Nah, langsung saja masuk ke definisi barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih tetap di antara dua suku yang berurutan. Barisan aritmatika memiliki rumus yang dimana rumus itu adalah UN sama dengan AN tambah N kurang 1 dikali B. Keterangan yaitu dimana UN itu adalah suku ke N, B itu adalah beda atau selisih, dan A adalah suku pertama. Nah, langsung masuk ke deret aritmatika, dimana deret aritmatika adalah suatu urutan bilangan dimana suku ke N-nya merupakan hasil jumlah dari suku N kurang 1 dikali dengan selisih atau beda. Nah, rumusnya itu adalah Sn sama dengan 2A tambah N kurang 1 dikali B, yang dimana keterangannya itu adalah Sn itu jumlah N suku pertama, UN itu adalah suku ke N, B itu adalah beda atau selisihnya, A itu adalah suku pertama, dan N adalah banyaknya suku. Nah, bentuk rumus umum ini biasa disajikan dalam penyelesaian soal. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal barisan aritmatika. Tentukan suku ke-10 dari barisan berikut. Yang pertama 5, 10, 15, 20, dan yang kedua 2, min 1, min 4, min 7. Kita harus tentukan nih suku ke-10 dari dua barisan berikut. Langsung saja ke penyelesaian yang pertama. Soal yang pertama tadi kita ketahui yaitu suku pertamanya adalah 5, karena A itu sama dengan suku pertama, jadi suku pertamanya disimbolkan dengan A sama dengan 5, dan bedanya itu sama dengan 5 juga. Lalu kita langsung masukkan ke rumus UN. Bentuk rumus UN yang dimana rumusnya itu kan A tambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-10, maka substitusikan nilai N itu sama dengan 10. Jadi U10 sama dengan yang tadinya A digantikan dengan 5 dan N-nya diganti dengan 10. Berdasarkan operasi bilangan bulat yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu, maka 10 dikurang 1 itu sama dengan 9. Lalu dikalikan dengan 5, maka 9 dikali 5 sama dengan 45. Dijumlahkan dengan 5 yang terakhir. Jadi 5 tambah 45 sama dengan 50. Maka kita bisa dapat U10-nya adalah 50. Dari soal yang kedua sama halnya dengan soal yang pertama. Di sini hanya suku pertamanya aja beda dan bedanya juga pasti berbeda. Nah, yang dimana di soal keduanya A-nya itu 2, B-nya itu min 3. Nah, sama yang ditanya juga adalah suku ke-10. Maka langsung saja suku ke-10 sama dengan A tambah N dikurangkan dengan 1 dikali dengan 2, yang mana A-nya adalah 2, N-nya 10 dikurang 1 dikalikan dengan min 3 sama dengan yang tadi 10 dikurang 1 sama dengan 9, lalu dikalikan dengan rumus yang minus 3 yaitu minus 27. Lalu dijumlahkan dengan 2, maka 2 ditambah dengan min 27 sama dengan min 25. Nah, itulah hasil dari penyelesaian soal. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal deret aritmatika, yang dimana diketahui deret aritmatika di bawah ini 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah dan seterusnya. Apa yang ditanyakan? Tentukan jumlah 20 suku pertama.
Nah, di sini sudah ditekankan oleh pertanyaannya, yaitu ditentukan jumlah 20 suku pertama. Artinya, apa kita harus menentukan jumlah suku pertama sampai suku ke-20? Nah, karena 1 sampai 20 itu masih dalam selisih yang sedikit, bisa saja kita selesaikan dengan secara manual. Untuk kita tambahkan dari suku pertama sampai suku ke-20 bisa saja. Cuman bagaimana jika nanti ditanyakan tentukan jumlah 100 suku pertama, apa mungkin kita jumlahkan secara manual? Yang nggak mungkin. Nah, makanya di sini telah dibuat rumus untuk mempermudah menjumlahkan dari suku yang pertama sampai berapapun itu yang ditanyakan. Nah, kebetulan di sini diarahkan untuk menentukan jumlah, nanti akan membuat S20 langsung. Nah, masuk ke penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian soal berikut. Sebelum kita masuk ke rumus SN, kita harus tahu dulu dong nilai UN-nya, karena di dalam rumus SN itu ada terselip nilai UN. Nah, dari soal tadi bisa kita cari UN-nya, karena rumus UN itu adalah nilai suku pertamanya dan ada B-nya, maka sudah diketahui A-nya itu 2, B-nya itu 3, langsung aja kita substitusikan ke UN. A ditambah N dikurang 1 dikali B, A-nya 2N, dikurang 1, B-nya itu 3, langsung aja 2 ditambah N dikurang 3, maka rumus UN itu adalah ke N adalah N dikurang 1. Oke, lanjut ke penyelesaian. Oke, setelah kita mengetahui rumusnya UN-nya, langsung aja kita substitusikan ke rumus SN. Nah, yang dimana SN-nya itu nilainya adalah N/2. Maksud saya rumusnya ya SN-nya itu sama dengan per 2 dikali AN/2 dikali A-nya tadi 2. UN yang telah kita dapatkan tadi adalah bernilai 3N kurang 1, maka N/2 dikali 3N tambah 1. Tambah satunya dari mana? 2 dikurang 1. Nah, setelah kita sudah dapatkan rumusnya, SN-nya, langsung saja kita masuk ke S20. Nah, S itu adalah menyatakan jumlah sesuai pertanyaan yang kita diarahkan untuk menentukan jumlah 20 suku pertama. N-nya itu kita ganti dengan 20, maka sama dengan N2/3N tambah 1, ganti N-nya dengan 20, maka 20 dibagi 2 dikali 3 dikali 20 lagi ditambah 1. Nah, selesaikan urutannya masing-masing. Maka 20 dibagi 2 itu 10, 3 dikali 20 itu 60, dan 60 ditambah 61, maka 10 dikali 61 itu adalah 610. Itulah hasil dari penyelesaian soal yang tadi. Oke, langsung masuk ke latihan soal jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika dirumuskan oleh SN sama dengan 3N/2 dikali N ditambah 13, maka beda barisan tersebut adalah. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan bedanya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Maka di sini kami menyajikan dua cara penyelesaian soal tadi. Yang pertama dengan cara konvensional. Bagaimana cara konvensional ini? Kita harus tentukan dulu N-nya, kita ambil 2N-nya yaitu bernilai 1, yang kedua bernilai 2. Nah, untuk N yang bernilai 1 kita langsung substitusikan saja ke rumus SN tadi yang diketahui. Nah, karena N-nya itu 1 N-nya itu dengan 1, langsung aja S1 sama dengan 3 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 ditambah 13. Nah, ini bukan sama dengan ya. Di sini kita sedikit ada kesalahan. Nah, jadi langsung aja kita operasikan 3 dikali sama dengan 3 dibagi 2, 1 ditambah 13 adalah 14. Maka di sini bisa kita bagi dulu 14 dibagi 2 yaitu 7. Lalu dikalikan dengan 3, maka 7 dikali 3 adalah 21. Nah, itu untuk N-nya yang bernilai 1. Sekarang kita tentukan N-nya yang bernilai 2. Maka ganti N-nya itu dengan 2, jadi S2 sama dengan 3 dikali 2 dibagi 2 dikali 2 ditambah 13, maka 3 dikali 2 sama dengan 6 dibagi 2 tambah 13 sama dengan 15.
Maka 6 dibagi 2 itu 3, lalu dikalikan dengan 15, langsung hasilnya menjadi 45. Lanjut, nah setelah kita mendapatkan nilai S2 dan S1, kita langsung masukkan untuk mencari U2. Nah kita harus tahu dulu U2 nya berapa. U2 itu kita dapatkan dari nilai S2 dikurang 1, hasilnya adalah 24. Setelah kita mengetahui U2 nya itu bernilai 24, langsung masukkan ke rumus barisan aritmatika, yang dimana U1 itu sama dengan suku pertama. 21 ditambah 2 dikurang 1 dikali B. Nah B inilah yang mau kita cari. Jadi setelah dioperasikan, yang di ruas kanan menghasilkan, nah di sini yang di dalam kurung 2 dikali 2 dikurang 1 itu 1,1 dikali B sama dengan B. Maka tinggi untuk pindah ke ruas kiri 24, pindah di ruas kanan jadi 24 dikurang 21, maka dapat itu adalah 3. Cara konvensional di sini kita punya cara cepat yang dimana Sn tadi sudah diketahui, yaitu bernilai dirumuskan Sn sama dengan 3n dibagi 2 dikali dengan n ditambah 13. Nah 3 di depan kita dikalikan dengan yang di dalam kurung. Nah sisanya hanya n per 2 menjadi 3 dikali n, 3 ditambah 3 dikali 13. Jadi 13 dikali 3 sama saja ya. Langsung aja n per 2 faktor dari 3n tambah 13 dikali 3 itu nilainya sama dengan 2a tambah n kurang 1 dikali b. Nah dari sini sudah kita langsung dapatkan b nya itu adalah 3. Inilah cara cepat yang dapat kita selesaikan tanpa mencari nilai S1 atau S2. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat kita pelajari dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video yang dapat kami buat.